Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita ini menceritakan tentang awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluknya. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan langit bumi, sebelum menciptakan neraka, sebelum menciptakan apapun. Qadja'a bil khabari telah datang di dalam sebuah hadis. Hadis adalah ucapan Nabi. Asar adalah ucapan para sahabat. Dikatakan di sebuah hadis yang berbunyi Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa syajaratan, Allah telah menciptakan sebuah pohon. Jadi apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah menciptakan sebuah pohon. Laha arba'atu awsanin, dan pohon itu memiliki 4 buah dahan. Jadi wit siji Allah menciptakan pertama kali lan anduweni 4 empang. Jadi empang yang 4. Fasamaha syajaratal yaqin. Lalu apa nama sebuah pohon yang pertama kali diciptakan Allah itu? Allah menamakan pohon yang pertama kali diciptakan dinamakan syajaratal yaqin. Namanya syajaratal yaqin, pohon yang yakin. Syajaratal itu pohon, yakin ya yakin, namanya pohon yakin. Kemudian apa yang lalu diciptakan Allah setelah menciptakan pohon namanya pohon yakin, lalu Allah menciptakan summa khalaqa nura Muhammadin. Setelah Allah menciptakan satu pohon yang namanya pohon yakin, kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad.
menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan Allah setelah menciptakan satu buah pohon atau menciptakan pohon yakin. Min nuratin bayda'ah, Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah itu terbuat dari intan yang warnanya putih, dari mutiara intan yang berwarna putih. Jadi Nur Muhammad yang Allah ciptakan setelah menciptakan pohon, Nur Muhammad diciptakan dari intan yang berwarna putih. Kama taus, seperti halnya burung merak, seperti halnya burung merak. Jadi Nur Muhammad itu cahayanya putih, terbuat dari intan, diibaratkan seperti indahnya burung merak. Lalu kemudian Nur Muhammad yang diciptakan, yang disepertikan atau dibentuk seperti burung merak, kemudian wawadu'ahu ala tilka syajarati, lalu Nur Muhammad yang berbentuk burung ini Allah taruh di atas pohon tersebut. Allah taruh burung itu di atas pohon yang pertama kali diciptakan. Nah, ketika burung merak, burung merak, Nur Muhammad yang diwujudkan seperti burung, ketika sudah berada di atas pohon, fasabbaha alaiha, burung merak ini membaca tasbih di atas pohon. Allah, manuk merak maca tasbih nang dhuwure kayu. Manuk merak itu maksudnya Nur Muhammad yang dibentuk seperti burung merak. Berapa tahun burung merak Nur Muhammad yang ditaruh di atas pohon yang membaca tasbih? Miqdar sab'ina alfi sanatin, kira-kira 70.000 tahun. 70 tahun Nur Muhammad yang dibentuk seperti burung di atas pohon membaca tasbih 70.000 tahun. Subhanallah, subhanallah, 70.000 tahun. Ini masih belum ada langit bumi, belum ada apa-apa. Yang ada hanya pohon dan burung. Dua ciptaan ini yang baru ada. Pohon yang pertama kali, kemudian Nur Muhammad yang kedua, dan dibentuk seperti halnya burung. Ada pohon, ada burung di atas pohon. Dan burung ini membaca tasbih tidak henti-henti selama 70.000 tahun. Lalu kemudian apa? Summa khalaqa mira'atal hayati. Lalu kemudian yang ketiga, berikutnya setelah menciptakan Nur Muhammad berbentuk burung, lalu Allah menciptakan sebuah kaca. Sira kaca iki odiakan kok kelipenan kaca. Itu Allah menciptakan kaca. Namanya mira'atul hayat, kaca dari kehidupan. Nah, ketika Allah sudah menciptakan yang ketiga kali, mira'atul hayat, kaca kehidupan,
kehidupan. Kemudian paudiat. Nah, burung yang sedang ada di atas pohon itu lalu dihadapkan oleh Allah, ditaruh oleh Allah istiqbalihi, di depan kaca itu tadi. Jadi Allah menciptakan kaca kehidupan, dan burung yang ada di atas pohon tadi dihadapkan, ditaruh di depan kaca. Falamma nadhara Taus, maka ketika burung merak itu melihat dirinya berkaca, melihat dirinya di kaca itu, ro'a suratahu, si burung itu melihat dirinya ahsana suratin, baik-baiknya rupa, artinya bagus sekali, cantik sekali, indah sekali ketika dilihat dirinya melalui kaca kehidupan. Pastaha, maka ketika burung Taus yang memang itu Nur Muhammad diwujudkan seperti burung, ketika sudah melihat dirinya di dalam kaca itu, maka malu, izin. Jadi malu itu berkaca itu nulih awake kok ganteng ya, bentuknya kok apik, indah banget, merasa malu. Kaya sudah kali penan panili terlalu kandel, malu isinnya kira-kira umpama wajahkan terlalu menor, misale ya indah. Nek aku wajahane pas, lipenane pas, alibit pas, merasa indah, malu. Wong lanang itu tidak lanang. Misalnya menghadapi kocok, rambutnya beratur, ya malu, diapik-apik akan, ya dikelimis akan. Yes. Jadi manuk kang berkaca, burung Taus ya, burung merak Nur Muhammad ketika melihat dirinya di kaca, fastaha minallah ta'ala, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faraqo, maka karena malunya itu sangat luar biasa, maka burung itu mengeluarkan keringat bercucuran dari badannya. Karena malu, maka keringat bercucuran dari tubuh, dari badan si burung itu tadi, bercucuran air keringat. Qatratan minhu, faqatara minhu. Jadi keringat itu jatuh minhu, dari badan si burung itu. Jadi berkeringat, dan dari tubuh si burung itu berjatuhan tetesan-tetesan keringat. Nah, dari tetesan keringat yang keluar dari burung merak ini, dari Nur Muhammad ini, maka akan terjadilah semua ciptaan-ciptaan Allah yang seperti kita lihat sekarang ini. Dari tetesan keringat yang keluar dari Nur Muhammad yang dibentuk seperti burung, ketika melihat dirinya dari kaca kehidupan, maka merasa malu. Karena malu, maka berkeringat, dan keringat itu berjatuhan dari tubuhnya. Kemudian situ qatratin, ada 6 tetesan keringat. Awas, keringat yang jatuh dari badan burung itu ada 6 tetesan keringat. Yang tahu tetesan berapa itu ya Allah diceritakan melalui ulama-ulama
yang ma'rifat langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini langsung diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan siapa-siapa, tapi yang menceritakan ini adalah Nur Muhammad sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah lahir ke alam dunia. Nah, ada 6 tetesan. Dari 6 tetesan itu, khalaqallahu ta'ala minal qatratil ula. Dari tetesan keringat burung yang pertama, Allah menciptakan Aba Bakrin. Allah menciptakan tetesan keringat yang pertama, Allah menciptakan sahabat Abu Bakar. Bukan menciptakan sahabat Abu Bakar, menciptakan jasadnya lahir, bukan, tapi ruh Abu Bakar, Nur Abu Bakar. Tetesan pertama Allah menciptakan Nur Abu Bakar. Kemudian nominal qatrati tsaniyati, dari tetesan keringat Nur Muhammad, keringat burung merak, tetesan yang kedua Allah menciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga nominal qatrati tsalitsati Utsman, menciptakan Utsman, sahabat Utsman. Kemudian dari tetesan yang keempat Allah menciptakan Ali, sahabat Ali. Wa minal qatratil khamisati, dan dari tetesan yang kelima Allah menciptakan Al-Wirda, menciptakan segala macam bunga. Bunga mawar, bunga malam, bunga pokok segala macam bunga. Dari tetesan keringat burung merak yang kelima Allah menciptakan segala macam bunga. Bunga yang ada di dunia ini. Kemudian namanya qatrati sadisati, dan dari tetesan yang terakhir, dari tetesan yang keenam Allah menciptakan aruzza, menciptakan segala macam makanan yang dihasilkan dari sawah, beras. Jadi Allah menciptakan beras atau sejenisnya, jagung, misalkan gandum, ya, beras, aruzza, beras. Nah, dari tetesan yang terakhir yang keenam Allah menciptakan segala macam makanan yang dipersiapkan untuk manusia pada akhirnya sampai sekarang ini. Jadi beras yang siro pangani kau iku metode keringetnya Nur Muhammad, keringet dari tetesan yang keenam. Kembang-kembang yang siro ambung, kembang-kembang yang ditandur kabeh ning dunya iki berawal dari tetesan keringetnya Nur Muhammad, tetesan yang kelima. Sudah, ketika Allah sudah menciptakan dari semua tetesan keringat yang jatuh dari tubuh burung, dari burung merak, dari Nur Muhammad yang diwujudkan burung, summa sajada dzalikan nur. Kemudian nur yang diciptakan Nur Muhammad, summa sajada dzalikan nuril muhammadiyyi. Kemudian ketika burung merak yang Nur Muhammad yang diwujudkan burung merak, ketika berkeringat 6 tetesan, ketika melihat dirinya dari kaca merasa malu, dan dia langsung bersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali? Khamsa marratin, 5 kali sujud. Setelah melihat dirinya di kaca
ummati fardun muaqqatan, maka dijadikanlah sujud 5 kali yang dilakukan oleh Nur Muhammad dulu dijadikan sebuah rukun kewajiban, yaitu sholat sujud 5 kali dalam sehari semalam. Dan Wabarakatuh ta'ala khamsa salawatin, maka dengan adanya sujud 5 kali yang dilakukan oleh Nur Muhammad karena malu, berkeringat malu kepada Allah, sujud 5 kali Wabarakatuh ta'ala khamsa salawatin, maka menjadi batal Allah mewajibkan sholat 5 waktu ala Muhammadin wa ummatihi. Sholat 5 waktu diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan bagi seluruh umatnya. Tinggal sedikit. Tsumma Allah Ta'ala ila dzikra nur maratan ukhra. Nulis, kemudian Allah melihat si burung ini berkaca yang kedua kali dengan kaca kehidupan tadi. Fa'arafa hayatan minallahi ta'ala, maka dilihatnya burung itu juga berkeringat karena malu kepada Allah. Berkeringat lagi, setiap dia berkaca pasti malu dan pasti berkeringat, malu kepada Allah lalu berkeringat lagi. Nah sekarang keringat-keringat yang jatuh dari burung merak, dari Nur Muhammad yang diwujudkan burung ini, famin urgi alfihi, keringat yang keluar dari hidungnya. Perhatikan, keringat yang keluar dari hidung burung merak, dari hidung Nur Muhammad, keringat yang keluar dari hidungnya, khalaqallahul malaikah, Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu berasal dari keringat Nur Muhammad kang metu tekoning biatok. Keringat yang jatuh dari hidung, Allah menciptakan dari keringat itu, menciptakan malaikat, seluruh malaikat. Kemudian amin arqi wajhatin, kemudian keringat yang jatuh dari wajahnya, dari mukanya, khalaqal arsya wal kursiyya wal lawha wal qalama wasyamsa wal qamara wal hijaba wal kawakiba wa kana bis samai. Nah, keringat yang jatuh dari muka burung itu, muka wajah burung ya Nur Muhammad, dari mukanya Nur Muhammad itu Allah menciptakan aras. Aras itu apa sih? Singgasananya Allah. Menciptakan kursi, menciptakan Lauh Mahfuz, menciptakan kolam yang Allah menulis dengan kolam itu, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, dan menciptakan apa-apa yang ada di langit. Jadi parang nggak ono ning langit, swarga, aras, lo, srengenge, pokoknya mendul ya. Itu berasal dari keringat yang keluar dari wajah Nur Muhammad yang berbentuk burung. Dan kemudian biar cerita ini lengkap, wa min arqi sadrihi, kemudian keringat yang keluar jatuh dari dadanya, dari dada Nur Muhammad atau dari dada burung tadi, khalaqal anbiya'a wal mursalin wal ulama wa syuhada wal salihin. Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Jadi orang-orang ini para nabi, para utusan, ulama, mati syahid, orang-orang yang soleh, ini diciptakan Allah dari keringat yang jatuh, yang keluar dari dada Nabi Muhammad, dari Nur Muhammad. Kemudian min urqi,
Min ini, kemudian keringat yang jatuh dari punggungnya, dari punggung dari belakang. Khalaqallahu baital ma'mur wal ka'bah wal muqaddas wa mawdi'al masajid fid dunya. Dan keringat yang jatuh dari punggung Nur Muhammad adalah Allah lalu menciptakan dari keringat itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah, tempat hajinya para malaikat yang posisinya itu lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi Baitul Ma'mur di atas itu arahnya ke bawah itu persis dengan Ka'bah yang ada di bumi, yang ada di Mekah. Jadi Baitul Ma'mur diciptakan oleh Allah, Ka'bah yang ada di langit untuk ibadah hajinya para malaikat. Kemudian Ka'bah yang ada di Mekah berhajinya oleh orang-orang yang Islam. Wa Baitul Muqaddas adalah Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa itu diciptakan bermula dari keringat yang keluar dari punggung Muhammad. Wa mawdul masajid di dunia, dan tempat-tempat untuk bersujud seperti halnya langgar musala ini, langgar-langgar masjid-masjid yang ada di bumi. Nah, ini diciptakan dari keringat yang keluar dari punggung Muhammad. Kemudian wa min arqi hajibaihi, keringat yang keluar dari antara alis, yang keluar dari tengah-tengah antara alis ini, tengah-tengah. Khalaqa ummatan Muhammadin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dari keringat yang keluar dari tengah-tengah antara alis ini, Allah menciptakan umat Muhammad yang beriman, laki perempuan, orang-orang Islam laki dan perempuan. Dan tinggal sedikit. Wa min urqi udhunaihi, dan keringat yang jatuh yang keluar dari dua telinga. Khalaqa arwahal Yahudi wa Nasara, Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka ini diciptakan berasal dari keringat yang keluar dari, yang jatuh dari dua telinga. Telinga kanan, telinga kiri keluar tetesan. Tetes yang pertama Allah menciptakan orang-orang Yahudi, tetesan yang keluar dari telinga yang kedua Allah menciptakan orang-orang yang pada akhirnya beragama Kristen. Wal Majusi, dan orang-orang yang menyembah matahari. Wa ma'asbah dzalik, seperti yang atau lain-lainnya seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, semuanya itu diciptakan dari keringat yang keluar dari dua telinga. Orang-orang minal mulahidin, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul, menghina Allah, menghina Rasul, ya, orang yang tidak mengakui kebenaran Islam, orang munafik, ya, orang kafir, semuanya itu diciptakan berasal dari keringat yang keluar dari telinga. Kemudian wa min akhir rijlaihi, dan keringat yang jatuh keluar dari dua kaki. Khalaqal ardha minal masyriqi wal maghribi, keringat yang keluar dari dua kaki, Allah menciptakan bumi mulai dari timur sampai barat. Bumi diciptakan berasal dari keringat yang keluar dari dua kaki. Bumi yang mulai timur sampai barat. Mafiha, dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Watau, janyau, kerikil, nah, itu semua diciptakan, ya, berciptakan bermula dari keringat yang jatuh dari kakinya, kaki Nur Muhammad. Nah, lalu kemudian ketika sudah Allah menciptakan keringat-keringat yang jatuh dari Nur Muhammad, dari
Faqalallahu ta'ala lidzalika nur. Kemudian Allah berkata kepada nur itu, Nur Muhammad. Allah berkata, unzur amamaka ya Nur Muhammad. Nur Muhammad, lihatlah ke depan. Lihatlah ke depan. Jadi Allah memerintahkan Nur Muhammad untuk melihat ke depan. Ya Nur Muhammad, unzur amamaka, lihatlah ke depan. Bahwa amamahu nurun, maka ketika Nur Muhammad ini melihat ke depan, Nur Muhammad ini di depannya terlihat cahaya. Ada nur juga, ya. Nur melihat nur, melihat cahaya. Wa min wara'i nurun, dan dari belakang Nur Muhammad ini juga melihat cahaya. Wa min yamini, dari arah kanannya Nur Muhammad melihat juga cahaya. Wa an yasarihi nurun, dan dari arah kirinya Nur Muhammad atau burung merah ini dari kirinya juga melihat cahaya. Wahum Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nur-nur yang ada di depan, di belakang, di samping kanan, kiri ini adalah nur-nur Abu Bakar di depan, belakang Umar, kanan Utsman, kiri Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ini.